Selamat malam Mas Eko. Selamat malam, Mas. Ini Mas Eko atau Mas Eka ya? Mas Eko. Mas Eko, Iya, oke. Mas Eko minggu lalu kalau nggak salah ya Mas Febri atau Minggu minggu lalu. iya, lalunya lagi ya yang iya. minggu lalu yang Ya. Enggak, bercerita minggu lalu. pengalaman mistis waktu masih kecil di daerah Dempel, Plogosari, ya Mas. Mm-mm. Ada kubangan gitu kemudian nangkap ikan tapi malah ditarik Iya, sama ditarik. tangan gitu di dasar Iya, eh, kubangan itu gitu. Kali ini iya. apa nih Mas ceritanya nih Mas Eko? Saya mau nyeritain di tempat saya dulu, Mas. Di daerah Sendangguo. Oke, silakan boleh dimulai ceritanya Eh, Mas. iya. Iya, saya mulai, Mas. Ya, silakan. Iya. Dulu itu tahun 97, Mas. Itu kakak saya itu baru awal bekerja, terus orangnya itu dari asal Kebumen. Dia merantau ke Semarang untuk cari kerja, terus akhirnya dapat kerja selama seminggu. Dia hidup di tempat saya di Sengganggo. Terus akhirnya kan pas bayaran, dia pengen pergi ke rumah saudaranya juga di daerah Pedurungan. Terus akhirnya dia berangkat ke rumah saya itu dari saya ke Pedurungan itu hari Sabtu. Hari Sabtu dia pulang Minggu, Mas. Nah, ini dia tuh tahu-tahu waktu itu digambarkan dulu ya, Mas, dari Sendanggo dulu tuh tempatnya dari Patung Garuda itu masih sepi, Mas. Dan di tempat saya itu waktu 97 itu juga masih banyak tanaman-tanaman, juga bongbong Cina. Dan itu rumah itu masih jarang-jarang banget. Nah, terus kakak saya itu tahu-tahu tuh dia langsung ngos-ngosan itu minggunya. Dia tuh datang dengan mata yang melotot, terus napas yang terengah-engah. Ditanyain itu dia diam aja, Mas. Sama ibuku. Kamu itu kemana aja? Pergi, nggak bilang-bilang, pulang malah mata melotot, ditanya diam aja. Nah, terus akhirnya mulai dari itu dia itu hari Minggu itu sampai hari Minggu selanjutnya itu dia itu sakit panas, Mas. Itu baru dia cerita itu hari Minggunya. Mbak, kenapa aku kenapa kemarin itu aku diem terus takut? Aku ceritain, Mbak, dulu itu aku Minggu itu pulang jam 9 malam. Waktu itu di daerah bawah, Sendanggo bawah itu, aku turun di situ. Naik Detsu itu, Mbak. Itu aku jalan kaki, itu sepi, nggak ada orang sama sekali. Sepi, aku udah merinding, katanya dia. Terus dia jalan sampai menuju ke Sendanggo tempat saya itu, Mas. Yang di atas, yang naik jalannya nanjak itu. Itu dan dia masih melewat di jalan sempit yang kanan kirinya itu masih banyak tanduran-tanduran itu, Mas. Terus itu ada rumah satu, Mas, di bawah Bong Cina. Itu di situ tuh ada rumah yang tidak ditempati, tapi sudah dibangun. Bangunannya pun bukan bangunan tembok, tapi bangunan ini kayu-kayu itu, Mas, kayu-kayu kayak rumah joglo. Itu belum dipasang lampu, Mas. Nah, dia lihat situ dengan tanpa ada cahaya, lampu itu belum ada, Mas. Dia nekat naik sendirian situ, berjalan, terus tahu-tahu pas di arah rumah itu, Mas, itu dia dikagetkan dengan suara erangan yang dia pikirnya itu paling orang lagi nongkrong paling ya. Bareng dia lihat gini, dia lihat dengan sesama, ternyata
Itu dia lihat itu orang dengan perawakan yang dewasa, badannya itu banyak bulunya juga, tapi manusia mas. Tapi yang anehnya itu di kepalanya mas. Kepalanya itu kepala anjing. Terus dia tuh langsung lihat itu, langsung dia tuh lari terbirit dari bawah itu langsung naik. Dia tuh lari mas, saking takutnya itu. Terus dia sakit. Lah terus 1 bulan berikutnya itu eyang saya itu sore-sore jam 5 sore mas, dia datang ke tempatku. Dia naik juga di situ, tapi namanya eyang ya mas, kan matanya juga sudah rada rabun. Dia juga lihat di situ kok ada orang yang nempati di rumah itu. Pikirnya dia mau selondoi gitu loh mas, monggo mas gitu loh. Tapi kok diam saja, bareng dilihatin. Ternyata juga sama penampakannya, sama seperti itu. Terus ini ki manungso apa hewan ya? Tapi kok wujudnya gede. Nah terus dia tanya sama ibuku, di situ tuh ada yang nempatin apa enggak tuh? Di situ orangnya itu gini, rumahnya itu kosong mbah, nggak ada orangnya. Terus disimpan ceritanya mbah saya itu, langsung diceritain yang cerita dari kakak saya itu. Oh ceritanya berarti situ yang penghuninya itu ya. Terus akhirnya rumah itu mas, akhirnya ditempati juga sama yang punya rumah. Yang punya rumah itu pas hamil mas, ya, hamil juga. Akhirnya ya kabarnya sih keguguran juga di situ, keguguran. Terus akhirnya rumah itu dikosongkan, nggak ditempati. Terus akhirnya tahun akhirnya kan di daerah situ juga banyak rumah akhirnya mas. Nah, rumah itu akhirnya dijual, dibeli sama orang di daerah luar. Yang belinya itu orang penjual bakso. Lama kelamaan itu akhirnya si penjual baksonya juga akhirnya juga, ya ini mungkin hubungannya apa enggak, tapi orangnya yang penjual bakso juga meninggal situ di lokasi tempat itu, rumah yang dulu joglo itu. Tapi rumah joglo itu ditempati sama orang penjual bakso itu sudah dibentuk rumah yang permanen mas. Rumahnya dirubuhkan tapi dibentuk permanen, tapi akhirnya 1 tahun 2 tahun ya, atau berapa ya mas, kurang tahu juga. Akhirnya rumah itu dibangun, terus dengan jarak bertahun juga orangnya langsung akhirnya juga meninggal dunia. Mungkin itu aja mas. Terakhir kondisinya gimana mas? Tahu nggak? Pernah main kesana lagi? Sekarang kondisinya rumahnya ya rame sekarang mas. Rame sekarang. Sekarang ditinggali ibu dan anaknya. Tinggal ibu dan anaknya. Tapi di depannya juga kayak gitu mas. Di depannya rumahnya itu juga yang menghuni dari rumah situ, itu dulu seperti itu juga. Ceritanya seperti itu juga. Jadi keluarga itu punya anak tuh, anaknya meninggal semua. Akhirnya dia pindah. Dihuni lagi orang di keluarga yang berbeda, anaknya juga meninggal. Dihuni lagi sekarang, ada yang meninggal juga, 1 lagi. Itu rumahnya bagus banget ya atau gimana mas? Rumahnya sekarang ya rumahnya nggak bagus banget, rumah kecil-kecil mas, rumah kampung kecil. Dulu tuh mas serem mas, daerah situ serem, di daerah ini depan Soko Tunggal. Mas Febri silahkan deh. Ini komplek banget sih. Yang tadi waktu kita awal cerita cuma ngasih gambaran lokasi dan sedikit cerita ya, namanya buat screening awal. Iya. Tapi ternyata sekomplek ini. Mungkin Mas Febri ada statement, langsung silahkan Mas. Ya. Selamat malam Mas Eko. Iya,
Selamat malam juga. Ya. Jadi sosok yang sempat dilihat itu ya, kalau yang saya lihat menurut saya ya bukan anjing ya, tetapi semacam apa itu, serigala itu loh Mas. Iya, Kan semacam kayak gitu kan Mas. wajah-wajahnya hampir mirip ya. Gitu. Iya kayak gitu. Jadi memang ada sosok tersebut, memang ada di situ. Tapi bukan sejenis anjing ya, tetapi yang saya lihat kayak ya semacam serigala gitu Mas. Iya. Ya sosok siluman sih yang saya lihat juga. Iya. Kenapa ya? Kenapa di apa itu, rumah tersebut ya bisa ada sosok itu, terus bisa terjadi kejadian yang seperti itu gitu ya? Ya, kurang Kalau tahu sih yang Mas. Dulu kalau yang saya tahu, yang saya lihat gitu ya. Iya. Itu memang menurut saya dari bawaan tanahnya ya. Entah pada tahun berapa itu ya, udah agak lama itu, yang saya lihat di situ itu makam. Iya. Di Itu daerah area makam. Di rumah yang ditempatin itu makam. Makam bener, makam. Jadi yang sosok yang dimakamkan di situ itu kayak marah dan kayak mempunyai dendam gitu sama manusia gitu. Jadi siapapun orang yang menempatin situ atau lewat situ pasti ada gangguan gitu. Iya. Karena menurut mereka rumahnya pun diusik. Iya. Rumah mereka pun diusik, terus otomatis dia tetap marah gitu. Dan dendam kepada manusia. Jadi bukan kepada yang merusak tempat itu, tetapi kepada semuanya gitu. Iya. Jadi siapapun yang menempatin rumah itu, kebetulan dengan yang jalan di situ juga, itu pasti ada gangguan gitu. Iya. Di situ juga di atasnya kan ada Bong Cino Mas. Bong Cino itu besar Mas, itu. Dulunya itu Bong Cino itu tahun-tahun 90-an itu buat tempat para orang-orang masyarakat itu buat main kartu itu loh Mas. Nah itu juga kan dulu pada anak-anak remaja mungkin ya dulu ya Mas ya. Yeah. Itu di situ juga belum ada lampu sama sekali Mas. Itu ada pohon yang besar itu kan jadi singup banget itu. Itu dikira itu ada penjual bakso juga turun. Mas enak ki bengi-bengi weteng ngeleh dolan kertu, wah nodol bakso liwat tuku. Baru dia lihat Mas, itu yang penjual bakso apa Mas? Itu kerangka. Itu kerangka pada klotekan itu loh Mas. Ya itu memang, di situ ya, di lokasi itu. Memang daerah kerangka itu jalan. Katanya dia tuh sampai lari itu, sampai lihat itu kerangkanya itu jalan dengan ngoteki kakinya itu katanya. Ya memang daerah situ masih rawan ya kalau menurut saya. Iya. Rawan dengan hal-hal seperti itu gitu. Dan sosok-sosok yang ada di situ pun sering mengganggu. Iya. Ya dikarenakan itu tadi ya Mas ya, kayak rumah mereka pun diusik gitu. Jadi mereka otomatis marah. Dan salah satu sosok yang ada di situ pun kayak mempunyai dendam sama manusia gitu. Iya. Jadi memang yang mengakibatkan semuanya itu adalah ya sebenarnya ulah manusia juga ya Mas ya. Iya Mas. Iya. Gitu.
kayak makam terus kayak ditutup, apa ya, istilahnya ditutup ya, dibuat Iya, rumah gitu. makam kadang Otomatis itu kan tetap di tempat ada saya itu efeknya. pada berani loh Mas. Hmm. Di dalam rumah tuh juga ada makamnya, dan itu mayatnya juga masih ada yang di rumah tuh, belum ada yang dibongkar tuh masih ada. Ya, ya itu pasti ada efeknya gitu. Iya. Ya mungkin Itu seperti aja. itu ya. Baik. Mas Eko, Iya. terima kasih banyak ceritanya. Iya. Itu Iya. Sendangguo, Besok saya tak cerita lagi ya. Sendangguo yang belok kiri di Bablasin nanti tembusnya sampai Bener. ke bawah itu kan ya? Iya, yang jembatan penyambung antara Supriyadi dengan Dongudu itu loh Mas. Yang ada ininya kan, ada patung Garuda apa itu kan? Bener. Oh, padahal itu jalan rame ya Mas? Iya, sekarang ramai. Wah, dulu tuh sepi banget, Mas. Sepi banget.